anak-anak, setelah kemarin kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup dan cara mengklasifikasikannya. Sekarang kita lebih mempelajari dalam lagi apa sih pengklasifikasian makhluk hidup itu? Nah, pernahkah kamu ke pasar tradisional? Pernahkah kamu memperhatikan para pedagang mengelompokkan barang-barang dagangannya? Ada kelompok sayuran, ada juga kelompok buah-buahan, ada pula kelompok barang-barang kebutuhan pokok lainnya. Pernahkah kamu memperhatikan macam-macam hewan di sekitarmu? Ada hewan piaraan, ada juga hewan ternak, serta hewan liar. Atau masih banyak lagi aneka ragam makhluk hidup yang ada di bumi, yang beragam jenis dan sifat serta ciri-cirinya. Nah, untuk mempermudah dalam mempelajari keanekaragaman tersebut, manusia mengelompokkan makhluk hidup tersebut. Nah, cara pengelompokan ini disebut dengan klasifikasi. Contohnya, kamu melihat di pasar adanya mangga. Macam-macam mangga banyak sekali. Ada mangga harum manis, mangga Indramayu, mangga bembem, atau mangga semana lagi. Atau misalnya durian. Nah, durian ada durian montong, ada durian medan, dan lain-lain. Itu disebut dengan keanekaragaman. Tujuan untuk klasifikasi yaitu untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Tujuan khusus lainnya seperti mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakan dengan makhluk hidup dari jenis yang lainnya, kemudian mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Itu adalah tujuan khusus dari pengklasifikasian. Nah, sekarang kita sudah dapat mengelompokkan benda dan cara pengelompokannya. Nah, cara pengelompokan ini dikenal dengan pengelompokan Picot atau kunci determinasi. Berdasarkan kegiatan tersebut, kamu dapat mengetahui bahwa para ahli dapat berbeda dalam mengklasifikasikan makhluk hidup. Pengklasifikasian yang dilakukan dibenarkan selama dasar dengan pengklasifikasi yang jelas dan tepat. Setiap ahli mengklasifikasikan berdasarkan persamaan-persamaan yang mereka amati. Dulu, walaupun Aristoteles merupakan ahli pertama yang melakukan klasifikasi, tetapi Carolus Linnaeus lah yang menjadi atau mendapat gelar julukan Bapak Taksonomi. Nah, kelebihan Carolus Linnaeus ini dibandingkan para ahli lainnya, dia memperhatikan urutan tingkatan kelompok makhluk hidup yang disebut dengan takson. Nah, taksonomi. Apa itu yang disebut dengan taksonomi? Taksonomi diambil dari bahasa Yunani, yaitu tassein, T-A-S-S-E-I-N, yang berarti untuk mengelompokkan, dan nomos, N-O-M-O-S, yang berarti aturan. Taksonomi dapat diartikan sebagai pengelompokan suatu hal berdasarkan hierarki atau tingkatan tertentu, di mana taksonomi yang lebih tinggi bersifat lebih umum dan taksonomi yang lebih rendah bersifat lebih spesifik. Carolus Linnaeus mengelompokkan takson tersebut berdasarkan kingdom, phylum, class, ordo, familia,
genus, spesies itu untuk hewan. Yang membedakan antara hewan dengan tumbuhan yaitu pada kelas filum dan divisinya. Ketika taksonim berupa namanya dengan diawali dengan filum, itu berarti dia adalah hewan. Sedangkan divisi itu adalah tumbuhan. Kriteria klasifikasi tumbuhan. Organ perkembangbiakannya apakah dengan spora atau dengan bunga. Habitus atau perawakannya tumbuhan waktu hidup apakah tegak, menjalar, atau merambat. Kemudian bentuk dan ukuran daunnya. Ada yang menjari, ada yang bulat telur, dan lain-lain. Cara perkembangbiakannya dengan seksualkah atau aseksual? Biasanya yang seksual ditandai dengan adanya gamet jantan dan gamet betina. Sedangkan aseksual contohnya seperti bertunas atau vegetatif buatan seperti mencakot, mencetek, dan lain-lain. Kriteria klasifikasi hewan. Apakah saluran pencernaan makanannya? Hewan tingkat rendah mempunyai saluran pencernaan makanan ya. Hewan tingkat tinggi mempunyai lubang mulut dan saluran pencernaan serta anus. Sedangkan kerangkanya, apakah kerangka di luar tubuh yang disebut dengan eksoskeleton atau di dalam tubuh yang disebut dengan endoskeleton. Anggota geraknya apakah berkaki 2, 4, atau tidak berkaki. Nah, kunci determinasi. Kunci determinasi merupakan suatu kunci yang dipergunakan untuk menentukan filum atau divisi, kelas, ordo, familia, genus, atau spesies. Dasar yang dipergunakan kunci determinasi ini adalah identifikasi dari makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotom. Yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kunci determinasi yaitu kunci harus dikotomi. Kata pertama dalam tiap pernyataan dalam satu kuplet harus identik. Contohnya, tumbuhan berumah 1, tumbuhan berumah 2. Pilihan atau bagian dari kuplet harus kontradiktif sehingga satu bagian bisa diterima dan yang lain ditolak. Hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau hal-hal yang bersifat relatif dalam kuplet. Contohnya, panjang daun 4-8 cm atau daun besar atau kecil. Gunakan sifat-sifat yang bisa diamati. Kemudian, pernyataan dari kuplet yang berurutan dengan dimulai dengan kata yang sama. Setiap kuplet diberi nomor ya. Jangan lupa buat kalimat pernyataan yang pendek. Berikut adalah contoh kunci determinasi untuk hewan. Sebelumnya ibu sudah menjelaskan kunci determinasi terdiri dari 2 keterangan ciri-ciri makhluk hidup yang saling berlawanan. Oleh karena itu, kunci determinasi juga disebut kunci dikotom. Keterangan yang saling berlawanan tersebut misalnya apakah dia pemakan segala atau dia pemakan daging atau mungkin dia pemakan tumbuhan. Nah, dari situ semua akan terlihat ciri-ciri yang mendasar pada makhluk hidup tersebut. Kita simak. Misalnya, yang paling umum, apakah makhluk hidup tersebut pemakan segala? Jika iya, berarti ciri yang kedua, kita yakin apakah dia berambut, berbulu, atau mungkin kulitnya basah. Ternyata
lembut, berarti dia tergolong dari hewan mamalia. Kemudian ketika dicirikan dia ternyata berbulu, satunya ternyata dia kelompok dari hewan nafas atau seperti itu contoh lain, sampai ketemu pada ciri-ciri yang paling terkecil. Dengan kunci determinasi, kamu mengetahui ciri-ciri dan kelompok suatu hewan yang berada pada lingkunganmu. Contohnya lagi misalnya kucing. Dari kunci determinasi yang sudah dijelaskan tadi, kamu dapat mengetahui bahwa kucing merupakan hewan karnivora dan mamalia. Lalu, bagaimanakah dengan hewan lainnya seperti kelinci, elang, dan buaya? Nah, kamu mendeterminasikannya dengan kunci dikotom seperti ini.